Yang saya hormati, saya muliakan segenap para ulama, para guru, para masyayikh, para sepuh, para orang tua, khusus guru kita dan orang tua kita, Bapak Ustaz Ahmad Niam. Ya, mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan sehat walafiat, biasa bisa membimbing kita sekalian menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kita semua, Ustaz Iding, kita doakan mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, biasa bisa istiqomah memimpin kita sekalian. Saya hormati Ketua Majelis Ta'lim Al-Abror yang Imam Haji Ustaz keluarga besar beliau, yang mudah-mudahan kita doakan selalu diberikan sehat walafiat, rezeki halal dan barokah yang banyak, dakwah sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati para orang tua, para sepuh dan sepuh, hadirin wal hadirat, muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini senantiasa mendapatkan ujuran rahmat, taufik, hidayah, maghfirah, maghfirah dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, kita pasang niatkan diri kita untuk menuntut ilmu, untuk berzikir, bertakarruf kepada Allah, niat bertaubat, memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah, niat dalam rangka untuk menghidupkan syiar Islam, hilangkan kebodohan serta niat baik yang lainnya. Membaca suratul Fatihah, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat, luasan rezeki yang halal, yang barokah, yang banyak, ketakwaan pada Allah dan Rasulnya, berikan kemudahan dan kelancaran dalam segala aktivitas dan usaha kita, berikan jalan keluar dari segala kesulitan yang kita hadapi. Semoga rumah tangga kita dijadikan sakinah mawaddah warahmah, kemudian kita dijadikan hidup soleh dan soleha, guna bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan agama. Mudah-mudahan yang telah pulang rahmatullah, orang tua kita, guru kita, para leluhur kita, para pejuang-pejuang dan kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat, semoga Allah ampuni dosanya, Allah terima amal ibadahnya, masukkan dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang sakit di antara kita dan keluarga kita, Allah berikan sehat walafiat, kesembuhan lahir dan batin, segala hajat dan kubur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadi niat wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واغفر لي ولوالدي. Makanin Pak, makanin Bu itu, makanin, makanin. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain ay fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alhimni ilman afqahu bihi awamiraka wa nawahika. Ya Allah, berilah saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu itu saya mengerti perintah-perintahmu dan larangan-laranganmu. Warzuqni fahman a'lamu bihi kaifa unajika ya arhamar rahimin. Berilah saya petunjuk ilmu yang dengan ilmu itu saya bisa membela agamamu. Allahumma rzuqni fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, berilah saya rizki
pemahaman para nabi, pemeliharaan para rasul, petunjuk para malaikat muqarrabin. Allahumma akrimni binuril fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftah li abwaaba rahmatika wanshur alayya hikmataka ya arhamar rahimin. Ya Allah, muliakan saya dengan cahaya pemahaman, keluarkan saya dari kegelapan keraguan, bukakan saya pintu rahmat-rahmatmu dan hikmahmu ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumin fid dharain fid dunya wal akhirah. Faslun fi mulamati minasy syar'i ala ta'khiris shalah an waqtiha bisalat. Pasal menjelaskan tentang perkara yang tidak dicela oleh agama, tidak dicela oleh syariat, yang mana yakni dengan sebab perkara itu mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya, yakni a'dzarus sholati itnani, uzur-uzur sholat. Uzur itu al-asya'ul lati tarfa'u dhunubas sholat bitakhiriha an waqtiha. Uzur itu perkara-perkara atau sesuatu yang tidak atau menghilangkan dosa dengan sebab mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Karena ada uzur yang tidak dicela oleh agama, maka orang yang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya maka tidak dianggap berdosa, tapi wajib mengqadha sholat. Tapi kalau bukan karena uzur yang dibolehkan, menunda-nunda, maka berdosa, tetap wajib mengqadha sholat. Yakni uzur tersebut ada dua. Yang pertama al-awwalu an-naumu, tidur. Tidur yang bagaimana? Tidur idza lam yata'addabi ay lam yatazawwajil hadabi. Tidur yang tidak ceroboh, yang tidak melampaui batas dari tidurnya. Contoh umpama, walau tayaqqaza min naumih wa qad baqiya min waqtil farid. Tidur jam 11 siang. Udah johar apa belum? Belum. Tidur jam 11 siang, wah luar biasa. Namanya orang tidur, nggak inget duit, nggak inget kerjaan, nggak inget makan, nggak inget istrinya, nggak inget. Namanya tidur. Kalau inget duit, inget makan, inget istrinya, namanya sadar. Lalu bangun, masih ada waktu tersisa. Cuman sayang, malaya sa'u ilal wudu'a au waktu. Sisa waktunya ini cukup hanya untuk wudu. Umpama asar jam 3, bangun jam 14.55. Bisa, itu bisa. Itu 5 menit lagi, ya kan? Nah, bangun. Kan orang kita mah kan begitu, bangun kok nggak langsung bangun, kamar mandi, ya, pelangak, kumpulin nyawa, nyawanya belum kumpul semua, pelangak, baik. Apalagi habis mimpi apa? Bagi yang gitu, apa mimpinya dapat nomor, wah nomor berapa? Akhirnya bangun, terus kamar mandi,
lalu istinja, kemudian dia wudu, cuman ya, atau baru selesai membasuh kulit kepala di Aida menganam ajan. Ajan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berarti habis waktu zuhur. Masuk waktu sholatnya menjadi sholat yang tertinggal atau sholat yang melewati batas waktu. Maka sholat zuhur dikerjakan di waktu asar. Nah, itulah namanya faidah, sholat yang melewati waktu atau tertinggal. Lalu bagaimana? Apakah harus langsung mengkodok? Utamanya ya, tapi boleh antara. Kenapa? Karena dia bisa mengakhirkan sholat karena uzur, yakni tidur. Ya. Lain soal udah masuk johor. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, johor malah panjang waktunya. Tidur dulu ya. Sampai lewat waktu johor. Nah, itu kecerobohan namanya. Karena sudah tahu masuk waktu. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walau baqiya minal waqti ma yas'ul wudu'a wa duna raq'atin wa lahu sholatul fardhu. Contoh yang kedua. Biasa tidur jam 11. Terus bangun, rupanya langsung kamar mandi, istinja, wudu, lalu dia dapat sholat. Cuman sholatnya ini baru 1 rakaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, masuk azan. Berarti yang 1 rakaat dikerjakan di zuhur, 3 rakaat masuk waktu azan di asar. Gimana ini? Lanjut apa ada? Ini kan mantep ini. 1 rakaat di zuhur, 3 rakaat di asar. Luar biasa. Ibu-ibu gimana pengennya? Dilanjut apa nggak tuh bahasa? Ya saya tanya. Saya jawab sama aja. Enaknya gimana? Dibatalin ya bahasa? Hah? Dibatalin apa? Ya enaknya gimana? Lanjut. Ya lanjut gak apa-apa. Lanjut sampai kelarin. Ya gak apa-apa. Sampai jawaban dewek. Apa? Kira-kira kalau bapak-bapak gimana? Kalau bapak-bapak, ibu-ibu sebenarnya tahu, cuman malu untuk mengungkapkan. Salah. Ya. Ini mantep ini. 1 rakaat di zuhur, 3 rakaat di asar. Ini nggak ada di mana-mana. Bagaimana kita? Kan begitu ya. Kita nih sholat. Bagaimana? Maka saat itu ketika di awal sholli fardhu zuhri barakatin mustaqbil kiblati adaan lillahi ta'ala. Karena kan kalau jamaah kan nggak mungkin, jamaah mah di awal. Udah mepet jemaah. Ya udah. Ini lihat ada lillahi ta'ala. Berarti ketika niat itu kan Allah itu niat. Ya, ada lillahi ta'ala. Wa akbar. Kemudian Fatihah, ya, baca kita, baca Fatihah, baca surah, ruku, bangkit, tidak, sujud, bangun, sujud lagi, pas Allah Akbar.
pertama memang ada karena di waktunya. Rakaat kedua, bahkan sholat tersebut menjadi faidah, sholat yang keluar waktu. Maka niatnya harus qadha. Maka ya saat itu nggak perlu kita batalin sholat, berhenti sholat. Lanjut niat selanjutnya qadha. Ya, niatnya qadha. Jadi ketika berarti pada posisi rakaat kedua ya, maka merubah niat. Kenapa? Karena pada saat itu masuk puasa. Ya, kalau kita tidak merubah niat, ya, maksudnya kita tidak tetap menetapkan niat pada adaan. Sementara 3 rakaat sudah masuk waktu asar, harusnya ya sholat faidah, sholat yang tertinggal, jadi sholat kabul. Maka saat itu niatnya berubah, niat di dalam hati berdoa, ya langsung ya. Tapi dalam hati aja puasanya. Iya, nggak usah diucapin, batal. Lagi sholat, wah ajan asar. Sholli fardhu as-johri arba rakaat mustaqbilal qiblati qadha lillahi ta'ala. Batal sholat. Lagi sholat. Iya. Nah itu dia. Tapi kalau dilanjutkan dengan niat adaan, maka lam tan'aqid sholatu tidak sah sholat. Tidak sah sholat. Nah, makanya di sini kita harus pahami kalau yang pada waktunya namanya adaan. Kalau yang di luar waktu namanya qadha. Baik, kita lihat. Ya sholat apa aja itu cuma contohnya johor. Boleh asar. Ya, ataupun maghrib, ataupun isya, ataupun subuh. Ya. Misalnya kita nih pulang sorean, terus waktu udah mepet maghrib, sementara adalah sholat asar, sholat qadha siapa rokat saudara tiga dapat 2 rakaat maghrib, Allahu Akbar. Ya, maka yang 2 rakaat itu harus berubah niatnya menjadi qadha. Sama maghrib juga begitu. Isya ini kan waktu yang sangat pendek. Baik kalau kita lagi di jalan, waktunya sama. Kalau mepet ke isya, kalau contoh kasus kalau misalnya kita dapat 1 rakaat 2 rakaat, nanti kan rakaat 3 masuk di isya. Nah, kita dalam posisi sholatnya harus kita rubah niatnya menjadi qadha. Baik, kita ikuti kalau apa niatnya. Kalau yang niat adaan kan udah jelas ya. Baik, niat qadha kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal qiblati qadha'an lillahi ta'ala. Jadi sholli saya niat sembahyang salat. Fardhu zuhri fardu salat. Arba rakaatin 4 rakaat. Mustaqbilal qiblati menghadap kiblat. Qadha'an yakni mengganti waktu yang telah lewat. Karena sudah lewat. Ya pokoknya kalau kita lagi posisi lagi takbir yang kedua, ya ketika masuk waktu. Ya ketika sudah masuk ya. Ya, yang penting di situ ada niat bahasa hati aja. Jangan dilapor. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh selanjutnya, walau syakka ba'da furujihi.
hal fa'alaha aula lazimahu qada. Li'anna al-asla adamu fi'liha kama law syakka bin niyah walau ba'da khuruji minas shalah. Nah, seumpama walau syakka, jikalau seseorang ragu nih, ba'da khuruji udah kelewat waktunya. Contoh, timbul ragu di waktu johor asar. Tadi saya johor udah sholat belum ya? Pernah gak nih? Nah ya, pernah. Iya. Tadi udah johor belum ya? Udah lohor belum ya? Nah, bagaimana untuk menetapkan hukum? Maka lazimahu qada'uha. Dia mesti mengkodok sholat johornya. Tentunya di waktu biasa. Kenapa? Li'anal asla, karena hukum asalnya ada mufiliha. Menurut hukum asalnya dianggap tidak atau belum baca. Karena ragu tadi. Ya udah, niatnya sholli fardhu atau qadim bisah dari berarti qada'an. Nah, qada'an lillahi ta'ala. Yang pada dulu apa yang masuk kalau udah masuk asar sama tidur ya. Nah, pada dulu yang harus dikerjakan. Seumpama kalau memang utamanya pada saat waktu hadir asar baru ya. Tapi kalau memang itu dasarnya keteledoran, baru jam 1 tenang aja di pos kami kan. Akhirnya pas begitu ya kan, contohnya pas astagfirullah belum sholat saya pulang ke rumah bawa akbar habis waktu kan. Nah, kalau memang terpeledoran maka utamakan mengkodok subuhnya daripada asar. Tapi kalau memang dimana kita pengen jemaah, maka nyari keutamaan jemaahnya dulu. Ya jelas kalau karena kecerobohan dapat dosa. Tapi kalau karena uzur tidak dapat dosa. Kemudian contoh selanjutnya, manakala ketika telah keluar waktunya, saya contohnya johor aja nih ya, sama karena asal juga sama. Contoh misalnya dah sholat subuh dah yang lain. Ketika sholat mau duha, ragu. Tadi saya subuh niat apa kagak ya sholat? Nah, kan begitu. Tapi emang jarang terjadi. Pasti hubungan kita pasti sholat niat. Cuman umpama datang keraguan. Nih saya tadi subuh niat apa kagak ya sholatnya? Maka kalau terjadi seperti itu, maka harus mengkodok sholat subuhnya. Ya berarti kalau kita yang baik. Nah, hal itu kenapa? Karena ragu dalam niat merupakan rukun, maka meninggalkan rukun ya sah sholat. Ya, psikolog. Manakala ragu. Memang kalau urusan sholat kadang-kadang ya memang terjadi juga sih. Tapi lebih kencang kita daya tariknya kalau lupa duit. Lagi sholat kita ingat, kita cari pikiran kita gue kesono sudah sampai lupa rakaat. Nah, Bihdilafi malau syakka ba'da khuruji halis sholatu alaihi aula.
contoh selanjutnya. Contoh yang pertama bagi orang yang masuk usia balik. Balik itu kan laki perempuan 15 tahun. Atau yang keluar air mani, yang basah. Atau kalau perempuan kan haid, ya kan. Apabila salah satu dan tiga ini mengenai seseorang, maka masuk usia balik. Contoh, sekiranya orang tersebut masuk usia balik ketika misalnya di waktu subuh, nah, saya ini sekarang masuk usia balik. Berarti karena masuk di waktu subuh masih ada wajib menunaikan sholat subuh. Tapi ketika dia ingat, contoh ini mah ya, misalnya jam 7, jam 7 pagi, waktu subuh kan udah selesai. Ya, itu waktu duha ya. Bagaimana? Maka orang tersebut tidak wajib mengkodok subuh. Tidak wajib mengkodok subuh. Sama kayak gila. Oh, apabila dia sadar di waktu subuh, berarti terkena kewajiban sholat. Seumpama jam 7 sadar, ingat dia, tadi saya lempengan sadarnya ini sebelum subuh, pas subuh, apa-apa udah lewat subuh ya, ingatnya jam 7. Maka tidak terkena kewajiban mengkodok subuh. Jadi ketika dia sadar dari sakit gilanya. Kira-kira bapak-bapak pernah nggak ngalamin begitu tuh? Umpama, kalau memang mau dipraktekin boleh. Ustaz mau nanya, Ya boleh. kalau kita tertinggal nih, ada kan kode ya, yang kode itu. Nah, kita mau misalnya mau kode syaratnya, maksudnya yang duluan kodenya apa yang wajibnya yang pertama saya kan zuhur ya, udah datang zuhur, terus asar udah datang zuhur kita belum, itu asar duluan apa zuhur duluan yang diutamakannya kan itu kan zuhur berarti kan kodok kan. Berarti yang kodo dulu apa yang asar yang pas datangnya itu asar duluan yang dikerjakan itu Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Apa lagi? Kayaknya udah mewakili Waida. Ya. Mana yang lebih utama dulu? Ya. Sholat hadiroh atau faidah. Faidah itu yang sholat bodoh. Hadiroh itu sholat pada waktunya. Contohnya tadi zuhur yang tertinggal sholat bodoh. Kemudian asar hadiroh pada waktu. Ketika seumpama kita ingin berjamaah, kalau kita kerjakan kodok dulu, maka khawatir ketinggalan, maka dahulukan sholat yang hadir, yang pada waktunya, asar dulu. Oh, Akbar. Pokoknya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru dah kita mundur. Oh, Akbar. Dan kodok. Kata orang lain, dia mah ahli sholat, mantap. Habis asal langsung naik lagi, luar biasa, rajin bener. Tinggal dilihat situasi dan kondisi kita aja. Tapi memang yang jelas, kalau memang
itu merupakan ya karena kecerobohan, maka dia menjadi wajib segera. Tapi kalau memang karena uzur, yang pertama tadi karena tidur, berarti sunnah untuk mensegerakannya. Mensegerakannya adalah sunnah, tapi boleh mengentar-entarkannya. Ya, kemudian ya, dalil untuk boleh mengkodok sholat kita baca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man nama an sholatin aw nasiyaha wal yusalliha idza dzakaraha wa syekhan. Man nama an sholatin, barang siapa yang tertidur hingga keluar waktu sholat. Terus ataupun lupa, namanya orang lupa Bapak Ibu gak ingat ya. Saya ulangin, kalau lupa gak ingat, ada yang sesuatu dilupa-lupain, utang. Jadi kata Rasul, barang siapa yang tidur hingga kelewat waktu untuk menunaikan sholat ataupun karena lupa, maka hendaklah dia melaksanakan qada pada saat ketika dia mengingatnya. Itulah hadis yang menunjukkan, dalil yang menunjukkan perintah untuk mengqada sholat yang tertinggal. Jadi kedudukan hukumnya, manakala yang tertinggal sholat fardu, maka qadanya juga menjadi fardu. Manakala yang tertinggal sholat sunnah, maka hukumnya pun sunnah untuk dikerjakan. Gitu. Nah, kemudian wa yaqti syahsu ma fatau min mu'aqqatil wujuban bil fardhi wa nadban kita. Kata dzakaru wa qadaru ala fi'li kaji di bawah itu. Manakala ketika saat mengkodok, saat tertinggal sholat zuhur, lihat dulu. Pertama, kondisinya orang tersebut ya, ingin menyegerakan, ingat, dan saat itu mampu untuk mengerjakan. Ada orang ingat tapi tidak mampu, artinya kesempatannya itu tidak bisa. Contoh begini, orang bangun subuh kesiangan, astagfirullahaladzim, jam 6:30, ya kan? Berarti subuhnya Kesiangan. ya kesiangan. Ya. Lalu 7:30 harus sampai kantor. Itu kalau mandi dulu telat. Mantap. Apa Jawa? Ya, aduk dibasahin Jawa. Ya. Ganti ini. Yang penting modal minyak wangi. Ya. Kalau mandi dulu telat, sholat dulu telat, ya kan? Nah, sementara berangkat ke kantor nyari nafkah wajib, ya kan orang laki nih, ibu-ibu juga ada yang ke kantor pajak, ya, kantor BNI, tabung. Cuman yang nyari duit bapak, ya, paling enak sebenarnya orang perempuan. Juga Pak Ustadz. Iya. Nah, duit tinggal, mau beli beras tinggal minta. Minta sama siapa? Sama Cok. Cok, beras Cok. Duitnya minta sama suaminya. Seragaman pengajian minta. Minta sama siapa? Suaminya.
bayar arisan, mintanya sama siapa? Suami. Jadi 24 jam tuh suami mikirin ibu. Ya, mikirin orang perempuan 24 jam sampai tidur ya Allah, duit dari mana besok? Beras habis, gas habis, ya kan? Ya. Token tit, tit, tit. Anak yang kecil SD minta bayaran sama kas, SMP minta seragam, yang kuliah minta motor, cakep dah ya. Makanya itu berlaku saban hari mikirin bininya, mikirin anaknya, makanya laki cepet mati. Saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, Ya. jujur ya, Ya. yang mati pengennya laki dulu apa bini dulu? Udah, nggak usah dijawab, gue udah ketahuan. Ya, mudah-mudahan ya panjang umur ya. Ini dia Nobal. Kalau panjang umur, jangan ulang tahun lah malah. Bisa, syukuran aja doa. Lagi apa yang tiup lilin, nyanyi lagu, panjang, ya. Panjang umurnya, panjang umurnya. Tahu ini mau dimatiin ya. Itu baru mau ngundang. Itu lagu nyanyi lagi, panjang umurnya, panjang umurnya. Aturan mah lagu yang benar, yang sahih, sesuai kenyataan, bukan panjang umur. Pendek umurnya, pendek umurnya, pendek umur. Sekarang juga. Mati. Oh, paling benar. Ya. Sisa umurnya, sisa umurnya, sisa umurnya. Insya Allah, yang model begitu mah gak lama. Ya, jadi orang bangga ya. Tua-tua juga pakai bolu, terus lilin, terus 8 sama kosong dah, nyalain dah 80, tiup dah. Baik, gitu ya. Manakala sholatnya ini, misalnya nih, ingat di waktu yang mepet. Misalnya mau kodok johor, di kodok di waktu asar, mepet sama maghrib, belum sholat asar. Kalau didahulukan kodok johor, asarnya ikut kodok. Lebih hebat lagi. Ya, yang jelas lah kalau sholat mah banyak. Nah, bagaimana? Ya kan? Maka dahulukan sholat hadiroh yang waktunya dulu, baru sholat johor. Kan kalau johor mah memang kodok, mau dikerjakan asar, maka mau dikerjakan maghrib, maka berarti pengen dikerjakan asar, cuman tidak mampu, tidak leluasa waktunya. Jangan sampai kita kerjain kodok johor, asar 2 rakaat, azan maghrib, lah jadi kodok jadinya. Iya, johor kodok, asar Kodok. Kodok-kodok aja. Ya, amalnya sholat asar dulu, baru sholat johor. Johornya kan johor. Ya kan? Jangan sampai kita ngejar kodok dulu, asarnya malah kagak cukup waktu untuk 4 rakaat, baru 2 rakaat maghrib. Nah, gitu.
Tapi kalau misalnya kita asar dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kita naik sholat Zuhur kodok, ya dengan niat kodok, Allahu Akbar. Baru 2 rakaat azan maghrib, terusin aja. Emang udah kodok, udah kodok, terusin aja. Nggak perlu berubah niat. Emang kodok. Mau ditaruh di asar ya kodok, taruh maghrib ya kodok, taruh subuh ya kodok. Artinya ya kodok. Sekalipun dikerjakan di waktu karohah, makruh. Contoh, habis sholat subuh kan tidak ada sholat lagi. Setelah subuh sampai isya, terbit matahari. Setelah sholat asar, itu kan tidak ada sholat lagi. Setelah sampai maghrib, itu waktu makruh. Kecuali sholat-sholat yang memiliki sebab. Di antaranya kodo ini sebab. Kenapa? Karena tertidur atau lupa. Ya. Atau ya pokoknya sebab. Ada lagi sholat jenazah. Itu kan karena sebab. Sebab apa? Kematian. Nah, makanya asar nih. Masuk asar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar dulu. Walaupun mayit ini belum dimandiin, biarin. Terus dimandiin, baru mau 5:30 nih, gimana nih, mau nguburin, sholatin aja 5:30, gak apa-apa di waktu karohah, gak apa-apa, sholatin aja. Sholli ala hadal maiti, arba takbiratin, fardu kifayatin, adaan makmuman lillahi ta'ala, kan gitu, kalau puzulianya, Allah sambilnya akan mati. Kalau perempuan, sholli ala hadihil maitan, wa takbiratun fardu kifayatin maqmuman lillahi ta'ala. Kalau sumpama saudara meninggal jauh, punya saudara di Amerika ceritanya, Muslim, kasih tahu, misalnya Mr. A meninggal, masih saudara kita atau rekan kita, nggak usah ke Amerika. Kenapa nggak usah? Pertama, duitnya nggak ada. Bagaimana sholat goib? Ya kan? Usolli sholatan goib. Ya. Arba takbiratin fardu kifayatin ada dengan sendiri aja. Allah. Saya baru tahu meninggal, baru punya waktu pas udah 3 hari ini. Boleh nggak saya mensolatkan jenazah? Boleh. Saya ke kuburannya boleh. Depan kuburan sholat. Oh, sholli ala hadal bait. Oh, arba takbir fardu kifayatin. Allah ada dari Allah sambil dia. Akbar. Di kuburan boleh. Ya, bapak takjiannya telat kita, pengen kita beramal baik. Ya kita sholatin aja di atas kuburan, depan kita kuburan. Boleh. Belum pernah ya? Itu kan ya? Belum kan? Nah, jalanin dah. Jalanin. Kalau misalnya kita tertinggal, ya, supaya kerabat jauh gitu kan ya, itu kan kalau mengejar waktu kan, dah kita makan kuburin aja dah, itu ya, takut nunggu kelamaan, ya. Takutnya mayit nggak sabar, repot kalau dia mau jalan sendiri ke kuburan. Iya, repot. Makanya udah berangkatin aja. Emang sebenarnya yang paling merasakan pengen buru-buru bukan yang hidup, Pak. Bukan yang mati, yang hidup. Kalau nggak percaya, tanya Mas Toto.
Bener. Bener. Makanya kalau cerita supir ambulan tentang kayaknya ada yang ngetirin, ada yang itu ya begitu. Begitu. Sebab apa? Ruh ini kalau dia orang baik pengen buru-buru menghadap Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Aja buru-buru pemain. Baik. Kalau kita keluarga kita jauh yang meninggal walaupun orang tua, udah ikhlaskan ini. Nah, sebab apa? Hukum banyak orang yang ngurusin. Udah. Dan kita kalau mau waktunya jauh, waktunya kita bisa sampai rumah malam nih, jangan ditunda karena kita. Mayit itu utamanya disegerakan, kuburkan dulu segera. Jadi itu waktu di mana orang tidak ada leluasa, kayak tadi berangkat kerja, dia buru-buru, maka bagaimana? Kapan saat dia itu ada waktu, seumpama ada waktunya pas istirahat dulu, maka fotonya di waktu dulu. Sama kayak tadi, manakala ketika dahulukan kodok daripada asar, maka asarnya terancam jadi kodok juga. Maka dahulukan asar, baru kodok. Sama juga ada ketika khotib umpama ceramah khutbah. Barang siapa yang meninggalkan Jumat 3 kali berturut-turut kafir. Pas rempongan itu ingat, astagfirullah, Jumat kemarin saya ketinggalan. Ingat saat itu, karena ada kewajiban mendengarkan khutbah, melaksanakan sholat Jumat, maka selesai dulu nih Jumatnya. Baru setelah selesai semua, kodok Jumat yang tertinggal yang kemarin. Kira-kira kodoknya bagaimana Jumat yang ketinggalan? Apa di pojokan khutbah sendirian? Gimana makanya? Di belakang pojokan khutbah sendirian. Bukan sholat Jumat, tapi sholat duhur. Kita ngerjain sholat duhur. Cuman kodok, sholli pada zuhri, baru adu sampai menjadi kodokan lillahi. Itulah ya, manakala di waktu karoha, di waktu malam. Sama Isya ketiduran. Ini mungkin habis kerja berat, bawa traktor, masya Allah, traktor dibawa. Operatornya nggak sanggup pak, operatornya nyetir, dia bawa traktor. Masya Allah, limbat kalah. Umpama kerja berat, akhirnya habis sholat maghrib, zikir, khusyuk betul. Saking khusyuknya nggak inget apa-apa. 14 ketemu subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah subuh. Bangun, mandi, sholat. Lagi zikir, astagfirullah. Isya kelewat. Isya kelewat. Waktu maghrib itu tidak ada sholat lagi ya. Nah, udah bangkit, kerjain kodok sholat isya. Ya begitu ini. Walaupun di waktu maghrib, karena ini sebab sholat yang tertinggal, maka boleh. Kan tidak ada yang berat. Iya, makanya sebenarnya itu Islam itu indah dan mudah, tidak memberatkan. Yang memberatkan itu hawa nafsu. Hawa nafsu. Hawa
hawa nafsu, yang memberatkan hawa nafsu. Dan hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada pertanyaan? Lagi Pak Ustaz. Ya boleh. Assalamualaikum. Ustaz, saya mau tanya lebih dari satu boleh? Boleh. Ya. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, bagaimana hukumnya menurut fikih sholat zuhur bagi kami wanita pada saat sholat Jumat? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana seharusnya sholat kita pada saat gempa bumi? Apakah harus diteruskan atau lari? Ya, ini yang kedua Ustaz. Yang ketiga adalah apakah benar menurut hukum fikihnya wanita pada saat haid itu tidak boleh memegang mushaf, hanya diperbolehkan berzikir saja. Dan yang terakhir adalah bagaimana hukum ziarah kubur bagi wanita. Jadi total ada 4 pertanyaan. Yang pertama apa tadi? Empat. Yang pertama waktu sholat zuhur bagi wanita pada hari Jumat. Oh ya. Ya, Itu apa di Sholat. ya. Apakah boleh pada saat sholat Jumat atau harus menunggu yang sholat Jumat selesai dulu? Ada 4 pertanyaan Mas Aji. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Pertama tadi. Ya, bagi wanita apa sholat zuhur atau Jumat? Utamanya zuhur. Boleh Jumat. Boleh ikut Jumat. Utamanya Jumat. Sholat perempuan itu ya, yang paling utama adalah yang paling tersembunyi. Kalau Jumatan kan ramai, ya kan? Nah, utamanya tersembunyi berarti di rumah kan? Di rumah tersembunyi lagi di kamar, tersembunyi lagi masukin lemari. Ya artinya ya karena ya pilihan dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, Ustaz, tunggu satu. Ini maksudnya yang pertama itu. baik waktunya kan? Iya. Apakah wanita menunggu ke waktu Jumat lagi atau sudah Barengan Pada saat azan udah boleh sholat gitu. untuk sholat ketika masuk waktunya saat itulah? Kalau wanita kerjain johor, Jumatan lagi. tapi nggak usah nunggu pulang. Kalau wanita pengen ikut Jumat, ikutin aturan. Dibolehkan wanita ikut Jumat. Jadi, tapi kalau wanita pengen di rumah, ya ketika Allahu Akbar, berarti kan masuk waktu. Wanita di rumah sholat, laki di masjid dengerin khutbah sholat. Jadi nggak mesti nungguin laki kelar dari sholat Jumat. Langsung. Untuk masalah. Kemudian kalau ada gempa baiknya gimana? Terusin sholat atau kabur? Ini mah jawab masing-masing. Ya, saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, umpama ya, khusyuk sholat, saking khusyuknya ya, ada gempa ya, tergantung. Kalau memang ya, totalitas dia memang udah kepada Allahnya luar biasa ya, bagaimanapun dia sholat. Tapi kalau kayak kita, ya, kayak kita nih, ya, terserah dah. Saya selain ke ibu bapak, pengennya lanjut atau kabur? Kabur? Batalin sholat? Enggak apa-apa.
Gak apa-apa. Justru kabur kayak kita nih lebih utama. Kenapa lebih utama? Supaya kita selamat dari runtuh. Terus habis seperti itu kita bisa melangsungkan kehidupan, bisa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya jadi gue mati lagi sholat. Ya mah bunuh diri. Lain sama orang khusyuk. Orang khusyuk kita mah susah sholat khusyuk. Ya contoh begini dah. Ya sholat, ya di pintu depan kunci, di kamar kunci, itu nggak ada udara, pasang AC. Ya itu tuh tahu dangdut yang keliling itu yang soundnya segede gaban. Kira-kira kita lagi sholat asar Allahu Akbar kedengeran kagak? Ya udah. Ya, sholat kita mau begitu. Tapi alhamdulillah seperti itu. Kenapa? Jadi ada gempa bisa lari enggak? Ya. Ya. Artinya ya pada saat ini ya kita lihat dulu sinian aja lah. Kita lari juga karena menyelamatkan jiwa. Saya mah nggak mau makan biar mati. Salah. Makan. Ya. Makan. Usaha. Justru apa? Biar umurnya panjang, ibadahnya banyak. Saya sih berharap mudah-mudahan malaikat Jibril ngamin pas saat itu mati. Kalau mati-mati. Pengen mati gitu. Baik begini. Maaf ya, kita juga bakal ngalamin. Sumpama kadang-kadang ya seminggu 3 kali ke rumah sakit. Usia tidak uzur. Kadang-kadang ya maaf mau buang air ke situ nggak ngapain di sini. Masuk rumah sakit saat apa seminggu 3 kali. Diantri nama cucunya duluan yang mati. Ada orang begini. Anak saking nggak sabar yang ngurusin orang tua, maaf, kayak kita semua dah. Ya Allah, kasihan orang tua saya ya Allah. Ya Allah, yang terbaik menurutku. Padahal mah nafsu kita matiin. Ya gitu ya. Apalagi badannya banyak. Kagak mati-mati nih katanya orang. Ya enggak orang tua, apalagi mertua. Badannya banyak. Nah, cuman seperti itu kurang adab kita. Kita nyuruh Allah matiin dia, maaf ya. Mau matiin kita nggak tega, kan yang nyiptain mah Allah yang hidupin. Ya terserah Allah yang matiin mah. Ngapa kita kagak ngidupin tapi nyuruh Allah matiin? Songong. Betul atau tidak? Makanya Nabi ngajarin begini. Bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik untuknya, maka ya sehatkan. Kalau memang kematian ini lebih baik baginya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi bukan kita yang nyuruh Allah, tapi dengan bahasa itu, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik untuknya, maka berikan kesehatan kesembuhan. Berarti kan terserah Allah. Kalau memang mati lebih baik, ya Allah, bagi dirinya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Jadi terserah Allah, mau hidupin, mau matiin, mau nyehatin, mau mati, terserah Allah. Itulah bahasanya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Kiai Muhammad Alfa. Baik. Pertama tadi Ya, bagi wanita apa sholat zuhur atau utamanya zuhur. Boleh Jumat, boleh ikut utamanya sholat perempuan itu, ya, yang paling utama adalah yang paling tersembunyi. Kalau Jumatan kan ramai, ya kan? Nah, utamanya tersembunyi berarti di rumah kan? Di rumah tersembunyi lagi di kamar, tersembunyi lagi masukin lemari. Ya, artinya ya karena ya dilihat dari sisi Allah. Kemudian yang kedua, Ustaz, tunggu satu. Ini maksudnya yang pertama itu. baik, waktunya kan? Iya. Apakah wanita menunggu Betul. ke waktu Jumat lagi atau sudah Barengan. Pada saat azan udah boleh sholat gitu. untuk sholat ketika masuk waktunya saat itu? Boleh sholat. Kalau wanita kerjain johor, Jumatan lagi. Tapi nggak usah nunggu pulang. Kalau wanita pengen ikut Jumat, ikutin aturan. Dibolehkan wanita ikut Jumat. Jadi, tapi kalau wanita pengen di rumah, ya, ketika Allahu Akbar, berarti kan masuk waktu. Wanita di rumah sholat, laki di masjid dengerin khutbah sholat. Jadi nggak mesti nungguin laki kelar dari sholat Jumat. Langsung. Untuk masalah. Kemudian kalau ada gempa baiknya gimana? Terusin sholat atau kabur? Ini mah jawab masing-masing. Ya, saya mau tanya bapak-bapak, ibu-ibu, umpama ya, khusyuk sholat, saking khusyuknya ya, ada gempa. Ya, tergantung. Kalau memang ya, totalitas, ya memang udah kepada Allahnya luar biasa. Ya, bagaimanapun dia sholat. Tapi kalau kayak kita, ya, kayak kita nih, ya, terserah dah. Saya selain ke dulu bapak-bapak, pengennya lanjut atau kabur? Hah? Kabur? Batalin sholat? Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Justru kabur kayak kita nih lebih utama. Kenapa lebih utama? Supaya kita selamat dari runtuh. Terus habis seperti itu kita bisa melangsungkan kehidupan, bisa kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau niatnya jadi gue mati lagi sholat, dia mah bunuh diri. Lain sama orang khusyuk. Orang khusyuk kita mah susah sholat khusyuk. Ya, contoh begini dah. Ya, sholat, ya, ini pintu depan kunci, di kamar kunci, itu nggak ada udara, pasang AC. Ya, itu tuh tahu dangdut yang keliling, itu yang soundnya segede gaban. Kira-kira kita lagi sholat asal Allahu Akbar, kedengeran kagak? Ya udah. Ya, sholat kita mah begitu. Tapi alhamdulillah seperti itu. Kenapa? Jadi ada gempa bisa lari enggak? Ya. Ya.
Artinya ya pada saat ini ya kalian urusin niat aja lah. Kita lari juga karena menyelamatkan jiwa. Saya mah nggak mau makan biar mati, salah. Makan, ya. Makan, usaha. Justru apa? Biar umurnya panjang, ibadahnya banyak. Saya sih berharap mudah-mudahan malaikat Israel ngambil pas saat itu mati. Kalau mati-mati. Pengen mati gitu. Baik begini. Maaf ya, kita juga bakal ngalamin. Sumpama kadang-kadang ya seminggu 3 kali ke rumah sakit. Usia ada uzur. Kadang-kadang ya maaf mau buang air ke situ nggak ngapain di sini. Masuk rumah sakit seminggu 3 kali. Dianterin sama cucunya duluan yang mati. Ada orang begini, anak saking nggak sabar yang ngurusin orang tua. Maaf, kayak kita semua dah. Ya Allah, kasihan orang tua saya ya Allah. Ya Allah, yang terbaik menurutku. Padahal mah nafsu kita matiin. Ya gitu ya. Apalagi badannya banyak. Kagak mati nih katanya orang. Ya enggak orang tua, apalagi mertua. Badannya banyak. Nah, cuman seperti itu kurang adab kita. Kita nyuruh Allah matiin dia, maaf ya. Mau matiin kita nggak tega, kan yang nyiptain mah Allah yang hidupin. Ya terserah Allah yang matiin mah. Ngapa kita kagak ngidupin tapi nyuruh Allah matiin? Sombong. Betul atau tidak? Makanya Nabi ngajarin begini. Bahasa Indonesia aja ya. Ya Allah, kalau memang hidup ini lebih baik untuknya, maka ya sehatkan. Kalau memang kematian ini lebih baik baginya, wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Nah, jadi bukan kita yang nyuruh Allah, tapi dengan bahasa itu, ya Allah, kalau memang hidup lebih baik untuknya, maka berikan kesehatan ke semua. Berarti kan terserah Allah. Kalau memang mati lebih baik, ya Allah, bagi dirinya, wafatkan dalam keadaan husnul. Jadi terserah Allah, mau hidupi, mau mati, mau nyehatin, mau mati, terserah Allah. Itulah bahasanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang kita ya Allah mati, ya Allah sian saya melihatnya. Itu mah nah, jadi seperti itu. Karena memang Rasulullah mengajarkan kita seperti itu. Makanya bapak, ibu ya, maaf ya. Di antara doa yang paling cepat dijawab oleh Allah ketika mendoakan orang yang posisi dan sakaratul maut. Ya. Maaf, saya punya pengalaman alhamdulillah gak meleset lagi. Artinya berhasil mati semua. Makanya jangan minta doa saya. Artinya begini ya cepat atau lambat gitu ya. Jadi kenapa? Yang terpenting adalah adab kita kepada Allah. Jadi pernah dokter udah nyerah. Ya. Ini pengalaman aja ya, pengalaman. Ada dokter. Jadi bapak begini udah. Saya bacain Yasin 41 kali dengan banyak orang. Itu dokter udah nyerah, udah memvonis, kalau udah nyerah, ya kan? Artinya ya nggak lama lagi mati.
asal pulang sembuh. Bayangin ini. Ini dokter udah nyerah nih, udah nyerah. Disitulah kekuatan doa. Asal pulang sembuh. Disitulah kekuatan doa. Anaknya cerita, gimana? Mati gak? Jadi mati gak? Hidup, sehat, sembuh. Saya itu dari mati. Nah, itulah kekuatan doa. Namun bagaimana yang terjadi apabila orang tua kita? Nah, itu. Kita sebagai anak, bagaimana? Pakai doa tadi. Ya Allah, andaikan hidup lebih baik buat orang tua saya, berikan kesehatan, kesembuhan. Taat kepadamu. Kalau memang mati lebih baik, ya Allah, mohon kiranya wafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Udah, itu aja, terserah Allah. Tapi yang mudah-mudahan dengan hati yang ikhlas itu diijabah, enggak meleset. Jadi mati. Jadi enggak jadi sehat. Sehat itu yang pulang. Selanjutnya. Baik, ya dalam mazhab Syafi'i bagi wanita haid bukan tidak boleh baca Quran, boleh. Yang tidak boleh itu memegang dan mengeraskan suara. Bismillah, pegang mushaf Al-Quran tidak boleh karena lagi dalam keadaan kotor. Yang kedua, membaca dengan suara keras. Boleh ijra'ul qalbi di hati. Kemudian boleh dikeraskan tapi sesuatu dijadikan zikir dan doa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan ayat pun tapi doa, ya kan? Rabbi habli minas sholihin. Itu ayat Quran tapi doa. Kalau niatin doa boleh. Tapi tidak niat membaca Al-Quran. Nah, jadi baik itu wanita haid ataupun junub. Nah itu maka larangan-larangan di antaranya adalah menyentuh Al-Quran dan membaca dengan suara keras. Seperti itu. Kalau Ya. megang kalau megang Quran yang kecil itu kan ada Yasin. Adalah pendek. Ada artinya itu boleh kalau Baik, dilihat dulu mana yang lebih banyak, Qurannya kah atau selain Qurannya? Misalnya kalau ya Yasin, ada tahlil, ada rati, ada rawi, bulan, lebih banyak warwa. Kalau lebih banyak Qurannya, maka tidak boleh. Kalau banyak selain Qurannya, boleh. Ya. Nah, bagaimana HP? Ya, HP yang ada Qurannya, apakah termasuk Quran? Tidak. Ketika lagi memang ya tidak dibolehkan untuk berziarah, memang dalam keadaan kotor ya. Tapi tetap dibolehkan untuk berdoa, dibolehkan untuk berzikir, dibolehkan untuk tapi namanya tidak berziarah. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terus ya tadi tidak ada larangan. Ya, boleh, tidak ada larangan. Selama itu menjaga ada. Artinya karena ziarah itu yang pertama nasihat adalah bahwa kita bakal mati, mengingatkan kematian. Yang kedua, dari situ kita bisa mengambil iktibar nasihat
apabila itu para ulama, para aulia, di situ kita bisa meneladani perjuangan mereka. Yang ketiga, kita bisa bertawassul lewat kekasih-kekasih Allah supaya doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang paling jangan kita kerjakan minta kekuburan, syirik, ya. Jangan minta kekuburan. Kalau nggak punya duit, minta kepada Bang Haji aja. Ini boleh ini. Ini kan lagi beli ini. Kalau di keluarga di keluarga Ya, jadi dalam hal ini memang ya utamanya memang wanita itu utamanya di rumah. Cuman tidak ada larangan sampai jatuh haram untuk artinya di situ bahwa utamanya di rumah. Namun hindari hal-hal yang kalaupun misalnya kita mau ziarah ke emak, ke bapak, sama suami, dia berangkat bukan orang lain. Iya. Berangkat, doain pak bapak. Karena orang meninggal pun bisa mendoakan kita. Bisa, memang orang meninggal sampai suruh pelanggan bawa mungkin dia apa? Kagak lah, kayak kita pikir. Cuman putus syariat yang seperti kita jalankan. Tapi tetap ibadah pada Allah. Baik, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan dan sedikit ada manfaatnya. Terlalu lama juga kasihan makanan enggak. Tadi yang baca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih dalam tentang ziarah kubur dan adab-adabnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita sekalian. Dan dari Allah, pada dari saya pribadi, mohon maaf itu maaf dari semesta. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi sudah sedikit ini ya, tunggu ya tentang tadi ditanyakan ya. Nanti insya Allah ke depannya mungkin akan lebih pendalaman lagi. Dan alhamdulillah tadi kita sama-sama kita mendengarkan kajian yang berhubung juga kalau Ustaz Ahmad Taufik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sangat bermanfaat untuk kita semuanya sebagai bekal kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengakhiri pengajian untuk malam ini kita membacakan alhamdulillahirabbil alamin. Dari saya mohon maaf lahir batin apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.